Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya tanah kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati, menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus
dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu dengarlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Keluaran 12 ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku mengeluh, dan ku damaikan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih. Kita saat ini juga dipanggil untuk kembali mengenang peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga ketika kita melakukan kepada sesama kita. Maukah kita menerima panggilannya untuk saling melayani dan merawat persekutuan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami memohon berkat-Mu, agar melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kami boleh mengarahkan kembali hati dan pikiran kami pada peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Agar ini menyemangati kami untuk mampu melayani, dan sebagai wujud cinta, kami boleh mengambil bagian terendah untuk sesama kami. Kami mohon berkat-Mu sehingga pelayanan firman yang akan kami lakukan hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Engkau berkenan bersabda kepada kami, dan karena pertolongan-Mu kami mampu mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Allah, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus
firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang akan kita lakukan jika kita mendapat kesempatan terakhir hidup di dunia? Jika kita tahu besok kita akan mati. Tentu ada banyak jawaban. Ada yang ingin menikmati, wah aku kepingin maem panganan sing paling enak. Atau ada yang mengatakan lagi, saya mau keliling-keliling dunia. Atau saya mau menghabiskan waktu bersama dengan kekasih, bersama dengan orang yang kita cintai. Ada banyak jawaban yang berbeda. Semua jawaban menunjukkan keinginan untuk memuaskan keinginan sendiri di saat-saat terakhirnya. Hal ini mungkin terasa wajar, mengingat realitas kematian menjadi akhir kehidupan di dunia ini. Mumpung isi urip. Dengan kematian berarti hidup tidak dapat lagi kembali. Dan juga tidak ada kelanjutannya. Segala kesempatan sudah berakhir. Semuanya sudah berhenti. Sayangnya, kematian itu misteri. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Sehingga walaupun tahu kita pasti mati, kita selalu menyatakan nek ditari cara Jawane hurung wayahe. Kalau bisa besok-besok, tidak sekarang. Lebih sedih lagi, kematian itu meninggalkan sebuah pertanyaan atau bahkan mungkin beberapa pertanyaan. Apa ya yang terjadi setelah aku mati? Dengan siapa nanti di sana? Bagaimana keadaan setelah mati? Sedangkan dalam kematian, kita dalam puncak kehilangan. Mati adalah kehilangan segalanya yang ada di dunia ini. Kita tidak membawa apa-apa. Kedudukan, kekayaan, orang-orang yang kita kasihi, bahkan tubuh kita. Semuanya akan kita tinggalkan. Kematian ibarat sebuah kegelapan. Bukankah kalau usia lanjut kita sebut sebagai usia senja? Hal ini karena memandang kematian sebagai sebuah kegelapan malam. Artinya wis tuwa, wis senja, meh katanya. Kita serba tidak tahu ketika kita dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah yang benar. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita hidup dalam ketidakpastian. Tetapi itulah kesamaan makna kegelapan dengan kematian, yaitu realitas kehidupan dalam tanda petik tanpa Allah. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi manusia tanpa Allah. Sejatinya manusia mati ketika dia hidup di luar Allah. Dikuasai rasa takut, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara-saudara, pada malam menjelang sengsaranya atau yang kita rayakan dalam Kamis Putih, kita justru diajak melihat saat-saat terakhir Yesus yang sungguh berbeda. Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematian adalah saat kehilangan, melainkan saat kemuliaan. Kita diteguhkan kembali sejatinya makna Paskah. Sebagaimana dalam perjanjian lama, Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Memang ada penderitaan, di mana domba harus dikorbankan darahnya, harus ditorehkan di pintu-pintu, serta sayur pahit harus dimakan. Memang ada bayang-bayang maut di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Bayangkan, dia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia.
Dia tahu bahwa Petrus muridnya akan menyangkal dia. Dia tahu bahwa sebagian dari muridnya akan lari meninggalkan dia. Tetapi Yesus tidak larut dalam kecewa dan penderitaan. Yesus tidak menunjukkan kesedihannya. Ayat 3 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam situasi menyedihkan, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali dalam kehidupan. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di akhir kehidupannya adalah sebuah kemuliaan. Bukan sebuah akhir dan kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah di dunia. Saudara-saudara, Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengambil bagian terendah. Yesus memegang bagian yang terkotor. Dia melakukan tugas seorang hamba membasuh kaki. Saudara-saudara, ini bukanlah pekerjaan yang rendah dalam pemahaman Yesus. Justru disinilah hakikat kemuliaan ketika bersedia merendahkan diri untuk memuliakan orang lain. Di bawah bayang-bayang kematian, dalam kekecewaan dan penderitaan, justru tampak keagungan dan kemuliaan Yesus membasuh kaki murid. Dalam kerendahan diri dengan pembasuhan kaki terpancar kemuliaan dan kesediaan untuk menomorsatukan orang lain. Saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan dan teladankan dalam tindakan pembasuhan kaki? Pertama, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu tidak pernah berhenti. Kasih tidak dapat menyerah. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas sampai akhir. Kasih itu menyelesaikan sampai yang terakhir. Bahkan sekalipun diperhadapkan dengan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Seperti Yudas, Simon Petrus, dan yang lainnya. Sayangnya, dalam kehidupan saat ini banyak orang mudah menyerah dalam mengasihi, termasuk dalam mengasihi dan menjaga kehidupan rumah tangga. Dengan alasan dikhianati, dengan alasan sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dan misi, lalu kita berhenti untuk mengasihi. Mengeraskan hati untuk mengampuni, menutup pintu hati untuk menerima pertobatan, dan memilih untuk berpisah, bercerai, meninggalkan tanggung jawab kita dalam hidup keluarga atau mungkin dalam pekerjaan. Tapi hari ini saudara dan saya diingatkan akan teladan Kristus. Ternyata mengasihi itu tidak ada ujungnya. Mengasihi itu tidak ada berkesudahan. Mengasihi itu tidak dapat berhenti. Yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif dan berdiam diri. Sebab jika kita hanya menanti dan menanggapi, sejatinya adalah kasih yang bersyarat. Sakjane aku seneng karo kae, tapi wong nek tak neng-neng ke bae ora moro-moro ya wis, ya gondol wong. Karena itu kasih itu harus punya inisiatif. Saya mengasihinya, tapi dia tidak mengerti, dia selalu mengecewakan. Ya sudah, wong dia tidak minta maaf, masa saya harus mengampuni? Hari ini kita diingatkan, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif dan berdiam diri. Yesus, dia menanggalkan jubahnya, jalan membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengambil inisiatif untuk membuat orang-orang yang telah memiliki niat-niat buruk kepadanya menyadari bahwa kasih itu tanpa pamrih. Dari inisiatif mencipta, dari inisiatif mengambil alih tugas, muncullah kasih yang luar biasa. Sayangnya, manusia sering memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat.
iso melaku bareng meneh nek mulai. Nah, kalau dia mau, jangan dari saya, wong sing salah udu aku. Saudara-saudara, di sini berarti kita berbeda dengan Kristus. Padahal saudara dan saya menyebut diri sebagai murid Kristus. Mudah-mudahan mulai malam ini kita kembali memiliki semangat untuk mengambil inisiatif, untuk merengkuh, untuk memeluk, dan untuk menerima mereka yang selama ini kita cintai tetapi menyakiti. Yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi atau melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia. Dari manusia yang rendah, bahkan menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri dalam penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apakah karena cinta lalu kita menuntut untuk dihargai, kita menuntut untuk dihormati, lalu kita lupa untuk merawat dan menerima mereka? Kasih kita terlalu tinggi nilainya sehingga menurut kita tidak layak untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Menjadi malas dan bosan karena tidak mau melakukan hal-hal yang menurut kita rendah. Lah aku ini kepala keluarga, lah aku ini sudah bekerja kok mosok nang omahe sik kok nyuci, nyapu, masak dan lain-lain. Itu kan pekerjaan yang rendah. Itu bukan tanggung jawab saya. Hari ini kita diingatkan bahwa mencintai berarti mau mengambil pekerjaan yang mungkin selama ini kita anggap tidak punya harga. Sebab pekerjaan yang semacam ini dianggap rendah dan tidak terpandang. Banyak orang merasa bangga dengan kesibukan dan pekerjaan di luar. Nampaknya wah dalam kehidupan di luar. Tapi ternyata dia tidak mampu merawat keluarganya. Mungkin dia pengertian pada orang lain, tapi dia tidak memiliki kasih dan pengertian kepada anggota keluarganya. Sebab itu, mari kita mulai dari keluarga kita. Saudara-saudara, kita menemukan kembali kuasa Paskah dalam tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan dan penebusan bagi umat. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih dan cinta Allah. Ia bertindak mempertahankan miliknya. Bayang-bayang kematian dimasukinya supaya kita manusia memperoleh kemerdekaan. Kerendahan hatinya dengan membasuh kaki para murid menjadi keteladanan tentang cinta dalam pelayanan dan solidaritas. Ternyata menyapa, menerima mereka yang berbeda dengan kita adalah hal yang mulia. Akhirnya, pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara, di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan Allah selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil. Kiranya ini meneladani atau menolong kita untuk mau melayani. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan selalu mau melayani, tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Amin. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan bangkit berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki kerendahan hati dan kemuliaan kasih. Kami mengasihi tanpa syarat seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali menuntut sebagai tanda atau wujud cinta kami, baik kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga besar kami, bahkan kepada gereja-Mu dan Engkau. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami boleh mengubah diri kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Perkenankan kami membawa mereka yang sakit untuk Tuhan beri kesembuhan, yang sedang sedih Tuhan beri penghiburan dan kekuatan, yang kehilangan pengharapan, Bapa, rengkuh mereka, topang mereka, sehingga mereka kembali memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa dalam Tuhan ada kekuatan. Kami serahkan rangkaian kegiatan masa raya Paskah ini, ketika kami bersama menghayati penderitaan dan juga pengorbanan Kristus. Ajar kami juga untuk mampu melakukannya dalam hidup kami, yakni mengasihi sesama kami. Kami mohon berkat bagi gereja dalam pelayanan di tengah-tengah muka bumi ini, sehingga bersama dengan pemerintah kami dapat mewujudkan kedamaian dan keadilan. Kami juga mohon berkat bagi pemerintah Indonesia dalam perjuangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mohon kesehatan, kebahagiaan, dan hikmat Bapa limpahkan bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Allah yang Maha Pemurah, perkenankan kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 118 ayat 16 dan 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita haturkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 178 bait 1, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang
jemaat kami undang untuk berdiri, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini dan menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah jemaat menyanyikan nyanyian pengutusan seturut dengan nyanyian Kidung Baru nomor 85 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, jalan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin.